Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Abu Naim selaku pembimbing Stabapati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Kepala Markas Staba, istri saya Dian Istiana, yang kami hormati seluruh ustaz dan ustadzah Staba, yang kami hormati pula wabil khusus untuk para orang tua wali santri yang telah hadir menyempatkan waktunya, pikirannya, hatinya untuk bisa hadir di tempat ini, dan itu adalah sebuah nilai yang sangat berharga. Marilah pertama kalinya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, terutama rahmat iman, rahmat yang sangat besar dan sangat agung yang diberikan untuk manusia, dan nanti akan menjadi penentu kebahagiaan dunia dan akhirat kita sebagai manusia. Maka apa perbedaannya orang-orang yang beriman dan tidak? Perbedaannya orang yang beriman dan tidak adalah seperti debu di atas bebatuan, ya. Kemudian ketika tertimpa hujan, maka orang yang tidak beriman itu seperti debu di atas batuan tadi. Walaupun debunya numpuk tebal, atau hujan turun maka hilang. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak beriman, walaupun infaknya, kebaikannya, kelembutan hatinya, caringnya, kasih kalau bahasanya ya, kasihnya luar biasa pada sama manusia. Namun karena dia tidak beriman, maka semua itu tidak ada artinya. Hanya di dunia saja, namun tidak akan ke bawah di akhirat. Dan juga kami menjumpai keutamaan iman itu yang Allah turunkan di dada kita, ya, melalui orang tua kita, melalui nenek kakek kita, dan seterusnya melalui para ulama terdahulu, ya, bahwasannya iman ini nanti yang akan membedakan bagaimana makna di dunia itu sesungguhnya. Kami menjumpai dan tinggal bersama orang-orang yang memang tidak mempunyai iman, dan bagaimana iman itu atau bagaimana keimanan itu menentukan bagaimana seseorang bisa hidup bahagia, hidup senang, tenang, dan tentram. Maka keimanan, sumber ketentraman adalah hanya satu-satunya adalah iman. Ya. Saya tinggal di Cina. Ya. Jadi beberapa saat ya, kadang-kala sepekan, kadang-kala 2 pekan, kadang-kala sebulan, dan bergaul dengan masyarakat setempat, bekerja dengan partner lokal atau karyawan setempat atau karyawan lokal, ya. Kami memahami betul bagaimana iman itu yang tidak ada di hati mereka, ya. Jadi makanya tadi sampaikan, mereka punya mobil mewah. Ya, mobil listrik yang terbaru yang kita tidak ada di sini, di sana sudah ada. Ya, di sini mobil listrik kan baru booming sekarang ya. Nah, lagi rame ya. Nah, di sana itu udah lama, udah biasa. Ya,
Mobil BMW, Mercy, Audi di sana itu sudah dianggap mobil biasa. Di sini mobil mewah ya. Bahkan kalau mobil mewah sport ya Porsche itu ya Porsche tulisannya, di sana sudah dianggap biasa. Di sini dilap-lap, jarang dipakai ya. Apakah itu membawa kebahagiaan? Tidak. Ya, karena tidak ada iman. Jadi mereka berlomba-lomba di dalam harta untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi faktanya mereka tidak mendapatkan. Oleh sebab itu kita syukurin Allah telah memilih kita yang hadir di sini melalui orang tua kita, nenek kakek kita dan para ulama terdahulu, dan kita mensyukurin, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang tua kita, nenek kakek kita dan para ulama terdahulu. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau telah memberikan ketuah kepada kita atau contoh kepada kita bagaimana perubahan masyarakat ya, yang seutuhnya dan sejati itu terjadi. Ya. Beliau itu atau Islam itu dibawa bukan diajarin pada anak kecil. Laras boten. Rasulullah datang tidak mengajari anak kecil, tapi Rasulullah datang mengajari kita-kita yang usia dewasa ini. Bahkan yang usianya ibaratnya kepalanya udah karakternya seperti batu mungkin ya, sudah membatu ya, karena usia udah 50, 60 ya. Namun Masya Allah ya, walaupun yang diajari, yang disentuh, yang diajarkan kepada orang yang usianya sudah dewasa, bahkan sudah tua, namun ternyata mereka bisa berubah. Namun ternyata mereka bisa menerima iman dan merubah karakter. Kan ada istilah karakter nggak bisa berubah ya. Apa nak istilah wong Jawa itu? Watak sama waton gitu ya. Waton. Watak sama batu. Nah, kalau watu ra iso berubah kalau watak atau kebalik. Bisa berubah. Oh, watak sama waton ya. Kalau watak itu watak sama watuk. Kalau watak itu ra iso mari, kalau watuk itu mari. Maksudnya gitu. Tapi prakteknya tidak. Masya Allah. Jadi Islam itu tidak ada yang bisa dilelehkan, bahkan ya di Al-Qur'an dijelaskan ya manusia itu sombong. Padahal kalau Al-Quran itu ditaruh di mana? Ditimpakan dalam gunung aja, gunungnya bisa hancur. Artinya apa? Itulah dahsyatnya Al-Quran. Oleh sebab itu, marilah kita secara sungguh-sungguh, pelan-pelan, ya, kita lembutkan hati kita untuk berkutuah atau kita bertoladan kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Ustadzah, wali santri yang kami hormati, kita ini alhamdulillah ya hadir di dalam generasi periode waktu yang sudah mapan. Nenek kakek kita, orang tua kita, ada yang usianya sudah 80 tahun, betul? Orang tua saya sudah 80 tahun, lahir tahun 45. Pernah merasakan bagaimana ke Pati, asli saya desa Winong Kidul, ke Pati zaman dulu itu naik dokar atau naik sepeda atau naik, dulu Bapak mondok di Kajen, dari mana? Dari Juwana naik kereta yang itu loh, kereta loko ya. Nah sekarang kita Masya Allah kemana-mana kita naik motor, naik mobil, betul? Bawa HP, komunikasi dekat, semuanya serba real time, lifetime, ya maaf, real time yang tepat ya. Semuanya serba real time dan singkat dan cepat. Perubahannya sangat dahsyat. Ya, dulu semuanya seolah-olah lambat, sekarang seolah-olah cepat. Namun semua itu sebenarnya apabila rahmakumullah, kalau kita bicara tentang sesungguhnya dari kehidupan itu sebenarnya sama saja, karena semua itu adalah entah dulu entah sekarang Allah hanya mengukur itu apa
Allah hanya mengukur amal manusia. Kalau kita zaman sekarang baik, zaman dulu baik, ya. Kalau zaman sekarang kita bertakwa, zaman dulu bertakwa. Zaman sekarang kita kaya, zaman dulu kaya, maka sama saja. Zaman dulu kita berilmu, zaman sekarang kita berilmu, zaman dulu berilmu, semua nanti sama di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ini yang harus kita tanamkan, ada dua hal yang ini saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, ke antum semua, yaitu karena kita ini orang tua yang akan mewariskan visi misi kita kepada anak-anak kita, ya. Visi misi kita tentu visi misi akhirat. Terus nggih. Visi misi kita adalah salah satunya adalah, ya, tugas misi kita adalah mencapai kebahagiaan dunia dan visi kita adalah surga. Betul? Siapa yang ingin visinya tidak surga? Tidak ada, ya. Setuju, sepakat ya? Misinya adalah kebaikan, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan, Bapak Ibu, kebaikan, ya. Semua yang kebaikan dunia ini kita dapatkan, kebaikan akhirat kita dapatkan. Kebaikan, ya. Kebaikan itu bukan lawannya keburukan. Oleh sebab itu kita harus tanamkan ini, bahwasanya dunia ini yang kita cari adalah kebaikannya. Ya, monggo Sada Ina, guru saya, ya. Saya tambah keringetan, padahal ini AC-nya udah dingin. Ini tuh kelihatannya. Guru saya sudah datang, monggo. Ya. Kebaikan yang kita dapat, kita cari di dunia ini, bukan keburukan. Itulah misi yang harus kita sampaikan ke anak kita. Apa sih kebaikan itu? Ya, beberapa kali saya ketemu kawan, ya, kita orang bisnis, ya, ketemu kawan, maka ketika kita lagi bicara bisnis, karena dia Muslim, maka kadang-kala kami saling mengingatkan begini, kita itu mau kaya di dunia atau kaya di akhirat saja. Oh iya, tentu kita semua sepakat kalau kita Muslim, mukmin, kita sepakat bahwa kita kaya itu yaitu untuk kaya di dunia maupun kaya di akhirat. Terus kebaikan di dunia atau kekayaan, apapun makna kekayaan itu, dan kekayaan di dunia di akhirat. Oleh sebab itu, ada dua hal yang dalam hadis secara simpel saya sampaikan. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak boleh iri atau hasad, ya, ini hadis yang cukup populer tentunya. Tidak boleh iri atau hasad terhadap kecuali dua orang atau dua tipe manusia. Yang pertama adalah orang yang kaya, ya, yang hartanya diberikan di jalan Allah SWT atau disedekahkan, suka bersedekah, ya, harta tidak dimaknai sebagai sebagai milik, tapi sebagai titipan Allah. Kemudian yang kedua adalah laki-laki yang diberi hikmah atau seorang hamba yang diberikan hikmah ilmu, dan itu digunakan, dipraktekkan dan diajarkan. Saudara-saudara sekalian, dua hal inilah yang perlu kita tanamkan kepada kita dan juga anak-anak kita. Untuk apa sih kita kerja nanti? Betul? Untuk apa sih kita belajar kepada anak-anak kita? Terus kita bekerja, kita belajar, ya, untuk mendapatkan dua kemuliaan ini tadi, yaitu kita semua orang Muslim harus berusaha bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan, dan kekayaan itu adalah kekayaan penuh dengan kebaikan. Karena apa? Karena kita landasi dengan iman dan kita sedekahkan atau kita spendingkan kepada Allah. Ya. Saya itu sering menjumpai, ya,
di masyarakat kita, semoga di sini tidak ada. Bagaimana orang-orang di sekitar kita ini menganggap harta itu seakan-akan harta itu ya segalanya. Hidup itu kayaknya tujuannya memang mendapatkan harta dan posisi, pengaruh. Ya. Ujung dari kekuasaan itu apa sih? Ujung kekuasaan itu harta, betul? Banyak orang yang berkuasa itu apa? Mendapatkan harta. Ya. Maka digunakanlah segala macam cara, ya, membohongi teman, mengkhianati teman, melikung teman, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan, betul? Atau digunakan cara masukkan anak sekolah dengan bayar, maaf ya, di sini kan enggak, mboten nggih? Mboten nggih? Masuk SMP 3 bayar, mboten kan? SMP SMA 1 bayar, di sini enggak ada semua. Apa sih dicari? Tentu nanti mau kaya, betul? Nah, inilah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Banyak masyarakat, ada berapa mungkin, semoga tidak banyak, tapi saya menjumpai sendiri bagaimana ya kita ini, ada sebagian dari kita itu lupa bahwa tujuan kita berharta dan berilmu bukan sekedar untuk mendapatkan harta dan ilmu itu sendiri, tapi kebahagiaan di dunia wal akhirah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, hanya dua orang yang boleh diiri, disampaikan Rasulullah, orang kaya yang suka bersedekah dan orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan. Mendidik anak Kistaba ini adalah membekali anak-anak kita untuk dua hal tadi. Membangun citra diri tahu ya. Anak-anak kita harus kita latih membangun citra diri. Apa sih citra kita ini? Citra diri itu kita ini siapa? UMI kalau bahasa Inggrisnya. Itu penting. Nah, citra diri seorang muslim itu seperti apa? Itu juga penting. Ya. Maka citra diri orang muslim ya tadi kaya, bersedekah, berilmu, diamalkan dan diajarkan. Kalau urusan mati masuk surga itu otomatis insya Allah. Karena itu hanya dua hal yang boleh diiri disampaikan Rasulullah. Yang lainnya nggak boleh. Ya, maaf ya, temennya bajunya baru, sandalnya baru, TV-nya baru, mobilnya baru, boleh diiri? Nggak boleh. Tapi kalau hartanya yang digunakan untuk sedekah diiri, boleh. Justru itu menjadi sebuah kemuliaan. Nanti ada hadis yang lain, barang siapa mengiri dalam dua hal itu maka akan mendapatkan keduanya walaupun belum mampu. Ya. Fabila rahmakumullah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, satu hal lagi yang saya sampaikan, bahwasanya next, semoga dunia ini begini. Saya menjumpai bagaimana dunia akan berubah di masa-masa yang akan datang. Perubahan itu bisa kita lihat dari sekarang siapa yang punya uang lebih besar, lebih banyak di dunia ini, yaitu Amerika dan Cina. Kalau dulu Amerika saja ditambah sekutunya, sekarang Cina sudah mulai termasuk PDB terbesar di dunia. Kemudian nanti disusul ada Indonesia masuk di dalamnya. Dan alhamdulillah Indonesia masuk bagian dari itu. Artinya saudara-saudara sekalian, kita harus semangat. Kita mendapatkan titipan dari Allah sebagai seorang muslim, diberikan titipan kekayaan di bumi Indonesia ini, di negeri Indonesia ini yang kita cintai, negara yang kita cintai ini. Maka kita jangan lupakan ya, kecintaan kita kepada negara. Ya. Negara adalah amanah Allah. Hukum-hukum Islam hanya bisa tegak dengan negara. Betul? Maka perintis kakek kita dulu, para pahlawan, ulama, ya, telah mewariskan kepada kita. Mari kita jaga, kita tanam ke anak-anak kita tanamkan visi misi itu ke anak-anak kita, karena kita nanti akan tidak tiada dan mereka yang akan melanjutkan. Dan semoga sebagaimana janji Allah SWT bahwa nanti akan dikumpulkan di surga itu adalah ya,
nenek, kakek, atau keluarga cucu yang beriman. Maka kita tanamkan visi misi ini supaya hatinya tergerak anak-anak kita belajar itu. Ya, tergerak anak-anak kita berkehidupan itu. Bahwa yang kita cari tidak lagi sekedar dunia, tapi memang kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Stabab yang telah menyelenggarakan acara rutin Parent School, dan ini insya Allah menjadi ikhtiar kami untuk berkontribusi di masyarakat. Dan perlu saya sampaikan, di negara-negara Eropa, di negara maju, sekolah pengayaan itu adalah sekolah yang populer dan sekolah yang bergengsi. Ya, ini namanya kita termasuk sekolah pengayaan ya, sekolah penambahan. Nah istilahnya les lah ya. Ya, tapi di barat itu namanya nggak ada les, tapi apa? Pengayaan, enrichment school ya, pengayaan, sekolah pengayaan. Jadi itu populer. Di Cina pun sama. Di Cina itu anak-anak SD belajar sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Pulang sekolah, nanti masuk les matematika, les seni, les segala macam les. Nggak ada les ngaji di sana, tapi ya ada, mungkin ada di keluarga muslim ya, sampai jam 9, jam 10 baru tidur. Yang SMP, SMA, kuliah rata-rata mereka tinggal di asrama ya. Mereka mondok versi mereka dari SMP sampai kuliah. Makanya kenapa mereka lebih unggul Bapak Ibu, karena mereka memang dididik cukup disiplin, bukan disiplin, cukup mandiri, cukup terukur, tepatnya ya terukur, karena di asrama akan terukur, betul? Tidak ngafe kalau malam, ya ini kafe-kafe di sini, betul? Nah, isinya siapa toh kafe-kafe di sini? Nah, anak-anak muda usia SMA. Kalau di kampus ya usia kuliah. Sehingga mereka pendidikannya terukur, karakternya terukur, sehingga wajar kalau Cina itu dalam waktu 40 tahun perubahannya sudah sangat cepat, dan sungguh sangat cepat ya. 5 tahun yang lalu sudah sangat berbeda jauh. 5 tahun sebelum Covid saya ke sana itu hampir semua taksi masih menggunakan combustion atau mesin biasa, mesin bensin. Dan setelah 2023, setelah Covid, bulan Mei saya ke sana, setelah dibuka, hampir diwajibkan semua taksi di sana sudah menggunakan mobil listrik. Jadi masuk Indonesia baru tahun ini itu, di Cina sudah 2003 itu sudah populer. Jadi itu gambaran kemajuan dunia yang juga kita tidak boleh pungkiri, karena anak-anak kita di sini, kita sekolah di sini juga tidak akan lepas nanti berurusan dengan dunia. Kita perlu belajar, kerja keras, mendidik anak kita, menyiapkan generasi kita, dan insya Allah kita ini akan menjadi anak-anak kita yang kita sekolahkan ini, kita didik ini menjadi generasi yang unggul di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.